Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah la ilaha illallah, sudah nama Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal jalali wal ikram. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Jawa Barat yang sudah hadir di room ini yang akan mempresentasikan remote ya, remote mengatur ya, remote untuk PC ataupun laptop yang akan disampaikan nanti oleh presenter hebat kita, Ibu Desi Rina, kemudian akan dipandu oleh moderator Ibu Isni Desinta. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita buka meeting kita pada sore hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan Ya. Ibu Isni untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Dipersilakan Bu. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan tetap semangat ya di waktu menjelang petang ini. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, belajar bersama kami hari ini. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Tadi yang menjadi moderator adalah Pak Ayung ya, beliau adalah kepala sekolah SMP. Moderatornya kan Ibu. Dan saya sendiri Isni Desinta dari SDIT Regis yang insya Allah pada sore ini akan memandu kegiatan presentasi Bu Desi Rina. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa rules atau peraturan yang harus kita laksanakan bersama. Yang pertama adalah saat pemaparan, mohon untuk speakernya dimatikan dulu atau di-off-kan dulu. Dan apabila nanti sudah selesai pemaparan, jika ingin bertanya langsung melalui speaker, mohon untuk raise hand atau angkat tangannya. Ada ya, di situ ada simbolnya. Atau bisa langsung chat di grup. Dan jangan lupa nanti selama pemaparan, jika link presensi sudah dibagikan, silahkan untuk diisi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung bacakan narasinya. Ya, mungkin kita seringkali kebingungan ya Pak Bu, ingin mengerjakan sesuatu di laptop atau di PC, di rumah atau di kantor, lalu ingin meminta tolong ke teman, tapi teman kita itu berada jauh tempatnya dari kita. Nah, bagaimana caranya teman kita itu dapat membantu kita tanpa harus datang atau bekerja di PC atau laptop kita? Nah, mari kita ikut pemaparan Bu Rina mengenai remote laptop melalui aplikasi TeamViewer. Sebelumnya saya bacakan dulu biodata narasumber kita. Beliau adalah Ibu Desi Rina, SSIMM. Beliau bekerja di SMK Daya Utama sebagai pengajar guru kimia sejak tahun dari 2004. Berarti sudah sangat berpengalaman ya Bu ya pengajarnya. Sudah sangat lama, Masya Allah guru senior saya baru tahun kemarin Bu mengajarnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan waktu dan kesempatan kepada Bu Rina untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Desi Rina. Oke, terima kasih Ibu Isni yang bersedia memandu saya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah, di mana pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam room ini. Spesial buat Bapak instruktur, sudah hadir dua-duanya, jadi saya tambah deg-degan. Ada Bapak Teguh Prianto. Tambah semangat Bu. Ya, ada Bapak Ikmat Risa. Mudah-mudahan kehadiran beliau tadi seperti kata Bu Isni menambah semangat saya, walaupun awalnya sudah deg-degan. Selamat datang juga Bu Lis di room kita. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sebelumnya saya sampaikan, bukan maksudnya saya mengajari atau menggurui, ini kita hanya sharing. Mungkin Bapak Ibu pun sudah pernah atau sudah berpengalaman dengan apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan room ini bisa menambah kehangatan kita, silaturahmi kita. Baik Bapak dan Ibu, di sini sebentar. Bentar Bapak Ibu. Mana belum buka? Buka dulu. Bapak Ibu saya mau Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Sudah muncul ya Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Ini adalah bahan yang akan menolong saya dalam penyampaian materi ini. Ya. Jadi saya mengambil judul pada siang hari ini yaitu remote desktop atau laptop dengan aplikasi TeamViewer ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin kalau Pak Iqbal, Pak Teguh kali udah inilah dengan aplikasi ini. Saya mah nyoba-nyoba Pak. Jadi di sini kenapa saya kira-kira mengambil judul ini itu ada latar belakangnya Bapak dan Ibu. Pernah suatu ketika saya mengerjakan sesuatu di laptop saya, tiba-tiba saya mengalami kebuntuan. Misalnya, mungkin kalau saya tuh pernah merasakan ketika operator saya tidak ada, data dapodik tuh saya pegang. Nah, saya buntu Bapak dan Ibu. Nah, apa yang mesti harus saya lakukan? Nah, tiba-tiba ada yang memberitahu saya tentang adanya aplikasi TeamViewer ini Bapak dan Ibu. Aduh, azan. Apa kita pending sebentar Pak Yu? Oh ya. Bu Isni? Oh, masih jauh, azannya. Jadi, karena saya merasa azan dulu kali ya Bu Isni? Iya Bu, suaranya bersaing Bu. Biar azan di tempat ibunya selesai dulu baru kita lanjut. Terdengar soalnya azannya ke sini Bu. Rekamannya saya matikan Bu ya, azan ya. Jauh jaraknya, akhirnya pengerjaan itu dengan sistem menggunakan aplikasi ini Bapak dan Ibu. Jadi dia bisa bantu saya dari laptop saya di saya. Jadi seperti ada apa namanya di Bapak dan Ibu, data saya itu sudah diambil oleh dia, tapi dia mengerjakan di tempatnya dia seperti Bapak dan Ibu. Nah itu alasan saya kenapa saya mengangkat permasalahan ini, Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pada aplikasi TeamViewer ini sebenarnya kan banyak fiturnya. Salah satunya adalah bisa sebagai remote control, PC atau laptop. Ada juga orang yang menggunakannya sebagai meeting conference, dan ada juga untuk video call. Namun saat ini, saya baru bisa fokuskan sharing, yaitu fitur untuk remote control-nya. Bapak dan Ibu ya. Ya Bu. Nah, sekarang saya masuk Bapak dan Ibu kepada pengertian dari apa sih itu TeamViewer. Jadi TeamViewer itu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk penggunaan pribadi atau penggunaan non-komersil
yang dapat mengakses visi dari jarak jauh melalui jaringan seperti internet. Jadi tetap syaratnya ada, syarat ketentuannya berlaku Bapak dan Ibu ya, yaitu internet. Nah, TeamViewer ini adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh dengan menghubungkan satu komputer ke komputer lain melalui akses internet di kedua komputer tersebut. Maka mereka dapat mentransfer file atau mungkin mengobrol dan melakukan panggilan video. Di sini saya akan tampilkan fungsi-fungsi dari TeamViewer ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai remote control. Nah, itu yang saya angkat pada saat sekarang ini. Nah, dengan remote control ini kita dapat mengontrol komputer orang lain, tetapi kita perlu mengetahui ID dari mitra TeamViewer di komputer yang ingin kita kontrol. Maka yang harus kita lakukan apa? Yaitu memasukkan ID dari mitra tersebut dan mengakses dan dapat diakses oleh komputer dari jarak jauh. Nah, seperti itu. Nah, selain ID nanti juga ada password ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini fungsi yang pertama dari TeamViewer. Nah, fungsi berikutnya yang perlu untuk kita ketahui juga Bapak dan Ibu, yaitu dia bisa file transfer. Ya Bapak dan Ibu, dan bisa juga untuk meeting. Jadi sepertinya kalau untuk meeting ini sama mungkin seperti aplikasi Webex, Zoom yang sekarang ini lagi ramai digunakan oleh kita semua. Bapak dan Ibu ya, ini fungsi dari TeamViewer. Tentu saja di samping pemanfaatannya ada risiko Bapak dan Ibu dalam penggunaan aplikasi ini. Salah satu resikonya jelas, tentunya aktivitas fisik kita dapat dipantau oleh orang lain. Sehingga mungkin privasi kita agak sedikit terganggu. Tapi manfaatnya juga cukup baik, yaitu dapat mengaktifkan atau menjalankan visi meskipun kita tidak di depan visi tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan melihatkan ke Bapak dan Ibu bagaimana langkah-langkahnya. Tentunya ketika kita ingin dikontrol atau di remote oleh orang lain, kita akses dulu aplikasinya Bu, Bapak dan Ibu. Jadi kita download dulu. Nah, namanya adalah yang kita ketik nanti di browser itu adalah ini Bapak dan Ibu. teamviewer.com. Nanti akan muncul seperti ini di layar kita. Lalu kita memilih nanti, karena di sini saya ambil yang free, saya akan download for free Bapak dan Ibu. Ini, jadi kita lakukan dulu download TeamViewer-nya. Nah, setelah itu, setelah download, lalu kita install aplikasinya. Nah, bentuk aplikasinya itu seperti ini, panah bolak-balik. Ikonnya seperti ini Bapak dan Ibu ya, ikonnya. Dari aplikasi TeamViewer tersebut. Nah, kalau sudah diinstal, biasanya akan ada muncul penampakan seperti ini. Di mana nanti kita akan diberikan nomor ID dan password. Yang nantinya tentu akan kita komunikasikan dengan yang joinan kita yang akan meremote atau kita yang di remote dan sebagainya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini itu kalau untuk ID sepertinya tidak, kita nggak akan berubah Bapak dan Ibu. Cuman kalau untuk password ini, kalau setiap kita matikan laptop atau PC kita, maka atau aplikasinya kita matikan, tentunya kalau kita ingin buka lagi aplikasinya, dia akan memberikan password yang baru. Baik Bapak dan Ibu. Jadi, nah seperti ini, ya sudah. Ini mah nanti kita kalau sudah seperti ini, udah tinggal kerja kita Bapak dan Ibu. Tinggal kita memasukkan ID partner kita. Tinggal dimasukkan, connect, nanti sudah kita otomatis kalau kita yang ingin meremote dia, maka data dia itu ada di kita semua. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi sebenarnya secara teori ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi remote PC lainnya. Mungkin hanya berbeda fitur saja Bapak dan Ibu.
Jadi ini syaratnya ada PC atau laptop kita yang masing-masing terhubung oleh internet serta punya ID dan password. Nah, ini konsep kerjanya udah kelihatan Bapak dan Ibu ya. PC 1 yang terjaring oleh internet ke PC 2 dengan adanya ID dan password. Nah, ini sederhananya seperti ini gambarnya kira-kira untuk konsep kerja dari TeamViewer ini. Dalam kita meremote ya. Oke. Selesai Bapak dan Ibu. Mari kita coba. Sederhana saja ke Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebentar, Bu. Oke, kita cobakan Bapak dan Ibu ya. Bentar, Bapak dan Ibu. Oke, kita cobakan Bapak dan Ibu. Kita download ya Bu ya. Kita coba download. Oke, sudah muncul teamviewer.com. Nah, tadi seperti ini ya penampakan awal ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita ngambil yang download for free. Oke Bapak dan Ibu. Nah, akan muncul nanti di layar laptop kita bahwa itu kita sudah berhasil untuk mendownload. Kira-kira nanti ini langsung kita install. Nanti kalau sudah kita install, nanti kita akan ketemu seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau menginstal biasanya ada, ini ya Bapak dan Ibu apa, cara-caranya biasa seperti biasa Bapak dan Ibu ya. Jadi ini, nah kebetulan saya sudah menginstalnya Bapak dan Ibu. Nah, bentuknya kalau sudah seperti ini hasil instalannya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan coba meremote. Nah, ini kan saya sudah punya ya Bu ya, ID sudah punya, password sudah punya Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba meremote laptop dari partner saya. Nah, jadi saya sudah mendapatkan partnernya dengan nomor ID-nya adalah, nah saya masukkan ke sini Bapak dan Ibu, nomor ID-nya. Di sini saya dapatkan 324 364564. Ya Bapak dan Ibu, remote control connect. Langsung kita klik ini. Nah, ini ada diminta password Bapak dan Ibu. Lalu kita masukkan password yang diberikan oleh klien kita atau yang mau orang yang kita mau remote tadi, yaitu di sini ada F6 SC22. Log on. Nah, saya sudah terconnecting dengan laptop dari teman atau partner yang ingin saya remote. Nah, ini sudah muncul ya Bapak dan Ibu isi data-datanya, drive-drive-nya, datanya. Kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Kelihatan Bu? Ini kelihatan Bu. Terlihat Bu. Terlihat. Iya. Nah, ini adalah laptop dari klien atau teman yang ingin saya remote Bapak dan Ibu, sudah masuk ke saya. Nah, artinya kalau sudah ada di saya bisa buka apa saja atau sesuai dengan permintaan dari dia. Jadi datanya bisa saya buka sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin saya buka internetnya dia, Bapak dan Ibu bisa. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini punya dari laptop yang saya remote itu, bukan
bukan laptop saya, laptop yang mau saya remote. Nah, ini kemuncul, tadi saya kan ke Google Chrome. Nah, kebetulan di sini ada Dapodik Dasman misalnya. Nah, apapun yang dia minta saya bisa kerjakan. Karena saya sudah dikasih tadi ID dan passwordnya. Jadi semua data yang ada di laptopnya dia itu sudah saya miliki. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, seandainya pengerjaan itu sudah selesai, ya kita tinggal keluar saja. Nah, ini contoh saja Pak dan Ibu ya. Kebetulan ini Dapodik dari SDN Malaka. Ya, gitu Malaka aja gitulah Bu ya. Ini saya lihat, saya buka ya Bu ya, kelola data Dapodik. Nah, ini kelihatan Bapak dan Ibu. Nah, saya ambil misalnya saya buka ada kendala di Guru dan Tendik. Saya buka. Nah, misalnya ya pengisian seperti ini dia mengalami keraguan-raguan atau kesulitan. Atau misalnya minta dicekin info-info GTK. Nah, kita bisa memainkannya. Nah, contoh seperti ini. Jadi kita jadinya tahu ya Bu ya, padahal tadinya tidak ada di laptop kita. Ini contoh ya Bu ya. Nah, Kayak lagi ada kelas nih, sebentar. Kayak lagi ada kelas meeting. Sebentar, lagi direkam ya. nah ini seperti ini. Hah? Sudah valid ternyata infonya. Nah, ini contoh, padahal saya nggak kenal ibu ini, tapi saya karena ada teman saya memberikan tadi itu, saya bisa melihatnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah, kita hanya tinggal meng-close dari tim viewer ini saja. Ini Bapak dan Ibu. Kita tinggal ngeklik ini saja kalau sudah selesai. Oke? Nah, sudah selesai kita Bapak dan Ibu. Berarti meremote dari si klien kita tersebut. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu kerja dari aplikasi ini. Jadi memang saya khususkan, walaupun tadi banyak fungsinya, di sini saya baru khususkan untuk remote-nya, meremote. Nah, sebenarnya masih ada fitur yang lain Bapak dan Ibu selain remote control. Ada namanya remote management. Di awal tadi Bapak dan Ibu ya, ada meeting. Nah, coba kalau misalnya kita pengen tahu ya Bu ya, meeting. Nah, ternyata ada video call juga Bu. Tapi memang saya belum pernah mencobakan ini. Jadi, karena dia juga harus punya meeting ID, ya. Jadi sama seperti proses-proses kayak kita ya, Webex dan Zoom. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Jadi banyak pilihan fiturnya. Nah, sementara kita ada di sini. Nah, tadi kan juga saya bilang ada juga fungsinya sebagai file transfer file. Nah, adanya di sini Bapak dan Ibu. Di remote control tadi ada selain remote control di bawahnya ada file transfer. Ini coba ya, Bu. Mohon maaf ya. Nah, passwordnya tadi F6 SC22. Oke. Kita nyoba aja Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu terlihat ya laptopnya klien tadi di tempat saya. Yang ini saya, Bapak dan Ibu, yang ini klien kita.
Coba saya buka Bapak dan Ibu salah satu ya. Maaf kalau ini yang punya saya Bapak dan Ibu ya. Ini punya saya buka punya saya. Sekarang saya mau buka yang punya klien saya. Nah, seperti ini ada. Nah, misalnya saya mau ngambil bahan ajar kimia. Misal. Nah, dari laptop teman saya Bapak dan Ibu ya. Berarti kita bisa melakukan copy paste berarti Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kira-kira melihatkan saja Bapak dan Ibu dari fitur-fitur yang ada pada TeamViewer ini Bapak dan Ibu. Jadi dulunya memang masih untuk remote saja, tapi sekarang ternyata fiturnya sudah berkembang. Nah, saya juga sebenarnya kalau yang ini juga belum pernah mencobakan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini sekilas saja Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sharing di sore hari ini. Nggak banyak Bapak dan Ibu, karena terus terang saya juga dalam proses mendalami. Kurang lebihnya, selanjutnya saya mungkin serahkan dulu ke moderator untuk bahan diskusi. Baik, terima kasih banyak paparannya Ibu Desi. Masya Allah, untuk saya yang gagap teknologi, ini hal yang baru Bu buat saya. Gitu, mungkin nanti kapan-kapan saya coba minta ID-nya Ibu kali ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Berikut di grup chat sudah ada pertanyaan yang masuk Ibu Desi, saya bacakan. Dari Bapak Teguh, apakah apapun spek laptop atau PC bisa support untuk aplikasi ini? Apakah sekali terkoneksi sebagai TeamViewer selamanya akan tetap tersambung? Baik, Ibu silahkan untuk dijawab. Oke, jadi kalau untuk apapun spek laptop atau PC bisa support untuk aplikasi ini, jawabnya bisa Pak. Bisa, insya Allah bisa Pak. Untuk Windows jawabannya bisa. Untuk Windows bisa. Terus Pak Teguh juga, apakah sekali terkoneksi sebagai TeamViewer selamanya akan tetap tersambung? Kalau enggak Pak, kalau kita tutup berarti password kita besoknya gantilah. Kalau kita mau ulang jadi TeamViewer lagi, kita akan berubah lagi passwordnya. Tapi kalau ID tetap. Oh, berarti setiap kali kita buka TeamViewer memang berubah-ubah passwordnya, kita bisa ganti ya? Karena memang dari sistemnya seperti itu. Sistem yang akan ngaturnya. Jadi memang ada sisi keamanannya sedikit ya Bu ya, karena memang tidak terkoneksi selamanya. Betul. Begitu. Ya, satu lagi, ada satu. Sudah Bu? Ada satu lagi pertanyaan dari, bagaimana? Pak Teguh juga itu Bu yang ada pertanyaan. Iya, betul. Ada satu lagi dari Bapak Teguh. Jarak jangkauan remote atau TeamViewer-nya sampai berapa jauh? Itu Bu pertanyaan dari Pak Teguh. Sepertinya unlimited deh Pak. Unlimited maksudnya ya? Jauh-jauhnya ini selama masih ada jaringan internet masih bisa. Ya betul, kira-kira ya betul. Selama jaringan internet ada, dia bisa melakukan remote atau TeamViewer. Mau misalnya luar kota gitu kali ya Pak ya, Bandung, Bekasi, ya selagi ada jaringan itu internetnya kayaknya bisa. Jadi kayak unlimited lah gitu. Iya, karena sama-sama berarti jawabannya saya. Minta tanggapan dari Pak Teguhnya Bu, udah saya buka, silakan Pak Teguh. Oke, silakan Pak Teguh. Pak Teguh, ada yang mau ditanyakan kembali atau ditanggapi jawaban dari Ibu Desi? Ya saya literaturnya saya baca ya seperti itu. Kira-kira seperti itu jawaban. Iya. Oke, ada mungkin baik Bapak Teguh. Dari Bu Lis Bu. Kalau tidak ada mungkin ya betul. Kalau Bapak Teguh tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu. Ini ada dari Ibu Lis. Bisa dipakai joki untuk mengerjakan ujian orang lain kah?
Bisa nggak Bu dipakai joki untuk mengerjakan ujian orang lain? Ya, bisa aja menurut saya selama ada tadi itu password, ID, sepertinya bisa. Wah, Tapi kalau ujian kita, sistemnya kayak gitu nggak sih? Enggak kayaknya ya. bagaimana nanti Bu? Ibu Lis, Karena bagaimana? kalau Ada ujian yang kurang kayaknya, jelas Ibu Lis? kalau ujian tuh biasanya kita aplikasi-aplikasi ini nggak ada ya. Mungkin Ini misalnya Bu Desi, Hah? misalnya gini, Ya. ada murid dia nyalain tim viewer, terus siapanya bantuin jawab gitu, itu bisa nggak sih Bu? Oh, sangat bisa sekali, Bu. Waduh, Apalagi home learning. Bisa, Bu. Kayak tadi itu saya kan data, Bu. Data laptop teman saya itu udah saya pegang semuanya. Artinya misalnya kalau dalam data itu ada soal, nah dia minta tolong saya menjawab ada file soal di situ, lalu dia minta saya ngerjain soalnya, bisa terisi. Kalau misalnya saya bisa terisi, ya sudah langsung dia terima. Ya Wani Piro gitu. bahaya kalau gitu ya soal online. Iya, ya itulah Bu. Jadi kalau saya baca juga literaturnya itu, kalau saya kan memang mengedepankan hanya untuk kebutuhan personal ya Bu ya. Artinya tidak ada ini. Ini juga sebenarnya bisa untuk komersil yang saya baca. Yang inti ya tergantung ya Bu fungsi dan manfaatnya. Mungkin Gitu. bisa saya tambahkan Bu Desi. Boleh Pak Ayu, silakan Bang. Nah, ini membantu yang dari Bu Lis ya. Sebenarnya Ya. gini Bu Lis, ini artinya Bu Desi ini sebenarnya memang ini aplikasi ini memang sangat bahaya Bu. Ini banyak dipakai oleh hacker ya, hacker itu menggunakan aplikasi ini Bu. Nah, jadi mungkin untuk untuk safety-nya itu tadi ID sama password. Makanya kita jangan sekali-sekali membagi ID kita atau password kita ke orang lain. Kemudian juga digunakan oleh programmer, Bu. Jadi bagian programmer yang ingin memperbaiki komputer-komputer ya. Jadi sehingga apalagi dengan masa COVID sekarang ini kan dia nggak bisa ke sono, datang untuk memperbaiki atau menginstal ulang, itu bisa dikerjakan dari jarak jauh, gitu ya. Ibarat kata ini ilmu berbahaya nih Bu. Jadi ngajarin orang nembak, tapi nggak diajari attitude-nya itu nanti bisa digunakan nembak kemana-mana gitu ya. Gitu. Nah, kan yang ketiga mungkin untuk tambahan aja ini mungkin penekanan nanti Bu Desi. Sebenarnya kan ini aplikasinya kan ada yang berbayar, ada yang gratis Bu ya. Ya. Ya, Ya, kebetulan memang saya sudah pakai itu di lingkungan sekolah itu yang berbayar. Jadi gini, kita bisa kontrol Bu, misalkan antara bendahara dengan kepala sekolah itu dia bisa kontrol pekerjaan bendahara, jadi mengambil data dari bendahara bisa langsung ke kepala sekolah dari laptopnya atau mungkin dengan TU ada beberapa surat yang harus di print sudah kita buat suratnya kemudian nanti TU tinggal print itu kita tidak perlu meng-email atau meng-WA lagi tinggal itu tim jadi sebenarnya ini aplikasi untuk internal ya untuk internal ini jadi sangat-sangat riskan gitu kan apalagi tadi Bu Desi sempat mengisi password itu disebut password itu sangat bahaya kalau sempat ada yang iseng mencatat itu nanti dia cobakan lagi kan bisa membuka orang ya. Jangan gitu ya Pak ya. Ya, itu aja Bu tambahan saya. Itu ada lagi Bu tuh dari Pak Teguh itu Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ayung dan Bu Desi. Saya lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Teguh. Apa saja yang perlu menjadi perhatian ketika memanfaatkan teknologi ini? Bagaimana Bu Desi? Jadi gini Pak, karena tadi dari juga penjelasan Pak Ayung tadi, kita juga bisa kutip sedikit. Jadi dalam memanfaatkan teknologi ini memang kita harus ada kehati-hatian yang sangat tinggi. Jadi ketika kita sudah selesai, kita tutup. Nah, otomatis password kita tentunya juga tidak akan bisa digunakan lagi gitu loh Bapak, karena dia otomatis akan berganti nantinya. Di paling itu. Cuman ID saja yang istilahnya tetap gitu ya Bu ya. Tapi kalau password itu akan berubah setiap penggunaan. Ketika kita sudah menutup aplikasi itu, otomatis passwordnya akan berganti. Jadi itu kehati-hatiannya memang. Jadi saran saya sih kalau sudah
Jadi tutup saja aplikasinya supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi mungkin yang harapan Pak Teguh itu Bu minta ditulis mungkin ya, apa namanya, apa saja yang menjadi perhatian ketika memanfaatkan teknologi ini gitu kan. Mungkin boleh saya tambah, saya ini Bu Desi saya Boleh, bantu silakan ya. Pak Ayu. Nah, Ya, jadi yang pertama kita jangan asal memberikan password dan ID kita ke orang lain yang artinya untuk apa yang tidak tahu atau ya ini kan semacam rahasia ya. Kemudian yang kedua Pak Teguh, bahwa aplikasi ini sebenarnya aplikasi internal Pak, internal di lingkungan kerja gitu. Seperti ya saya betul. sampaikan Saya juga tadi, terima kasih Pak. nah, seperti saya sampaikan tadi, misalkan kita ini mau kontrol nih pekerjaan di TU mengenai surat bendahara keuangan. Ya kita tidak perlu lagi meminta file dia untuk di-emailkan ke kita untuk kita periksa. Kita langsung online ya. Bisa kita perhatikan atau mungkin dia mengerjakan sesuatu ingin kita kontrol. Itu bisa. Contohnya ya misalkan untuk membuat laporan ya. Dan selain untuk apa? Untuk mungkin Bu Desi tadi kan hanya mau ini kan untuk remote control ya Bu ya. Kalau saya Ya itu udah betul. aplikasinya kita udah pakai untuk chatnya ada Bu sama video conference-nya juga ada. Oh iya. Ya, Ya. jadi kita bisa berkomunikasi antara visi satu dengan yang lainnya, Ya, atau satu dengan yang lainnya sambil berkomunikasi chat juga bisa gitu ya. ya, Gitu 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 Pak Teguh tambahnya. ya. Mungkin Pak Teguh Alhamdulillah mau ada Pak masukan? Ayu, terima kasih. Enggak, masalahnya saya karena udah pakai aja Bu, jadi saya Ya, takut. itu makanya itu kalau saya baru mencoba-coba ini, ketemu ada aplikasi apa Iya. lagi nih, Hmm. coba gitu. Kebetulan, Alhamdulillah Iya, udah sangat nah, semuanya. lengkap ya, Bu. kebetulan ya, Terima kasih. kalau saya Bu, itu kan sebenarnya kan program punya ini kan Microsoft ini Bu. Itu dia menyatu dengan Microsoft Bu. Jadi karena kebetulan saya pakai Microsoft yang berbayar, jadi dapat gratis dari Microsoft-nya gitu. Oh gitu, kalau kita enggak. Kita install Pak, installer. Ya, ha. Jadi kalau kita installer. Ya memang diinstal, tapi kan menggunakan aplikasi Iya. Microsoft. Karena Microsoft saya kan Microsoft berlangganan gitu ya, jadi terkontrol Oh, di situ gitu. Nah, mungkin Pak Teguh tadi Bu ada mau sampaikan tuh. Silakan Pak Teguh. Iya, baik. silakan Pak Pak Teguh. Teguh, ada yang mau ditanyakan kembali atau Pak Iqma mungkin Bu Lis ada yang mau ditanyakan lagi? Ada sedikit ini Pak Ayung, Bu Desi. Ya, Gimana saya kalau misalnya gimana misalnya ini kita mengetahui bahwa siswa yang sedang mengerjakan ujian online dia pakai tim viewer itu loh. Ada nggak sih ketahuan nggak sama kita gitu? nggak tahu kalau misalnya jarak jauh ya dia kalau home learning kayak gini nggak ketahuan kali ya Bu. Kira-kira Pak Ayung ada alat deteksi kok Pak? Jadi gini Bu, kalau untuk yang siswa ujian, ujian, itu kan fungsi pengawas kan gitu. Jadi kalau misalnya anak itu hanya diam dan tidak mengerjakan apa-apa, kan kita ya dilihat aja di itunya, di visinya. Isinya. Nah, misalkan kalau misalkan rusuhnya bergerak sendiri sementara dia diam, berarti itu kan dikendalikan oleh tim viewer. Ya, kalau dia agak resah bisa gitu ya Pak. Tapi Gimana kalau Bu? di rumah kan nggak bisa ya Pak Ayung. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, jadi Ya, makanya itu kalau home learning ini sepertinya sistem deteksi. Tapi kalau misalnya sistemnya itu adalah kita di lab seperti itu ada pengawas, ada guru gitu ya Pak ya, itu mungkin masih bisa kita deteksi. Mau nambahin boleh Bu? Boleh Pak Iqmal? Baik, silakan Pak. Silakan Pak Iqmal. Itu ini kalau misalkan di jaringan yang terkontrol ya, semisal lab gitu kan itu bisa dilihat di servernya. Misalkan Ibu pakai MikroTik atau apa gitu di switchnya. Ada nggak dia incoming connection dari IP yang tidak seharusnya masuk seperti itu Bu? Nah, deteksinya seperti itu. Gitu aja paling kalau kita di jaringan. Iya. Itu Bu. Oke Pak Iqmal. Ya itu berarti kan udah apa namanya nih Pak Iqmal? Pak Ayung namanya. Kalau Pak Iqmal udah ngomongnya udah apa? IT-nya tinggi. Saya mah Yusuf. Ya, seperti saya bilang tadi Bu, ini kan keterampilan ini kan bukan keterampilan umum yang harus diajarkan ke anak ya. Itu hanya untuk keterampilan untuk di office ya, di kantor, untuk pekerjaan itu.
Ya, jadi artinya mengingatkan kita juga lah ya Pak ya, sebagai pendidik. Jadi kalau kita kan kalau tahu juga nanti anak kita curang, iya dia pakai ini, kita juga tahu ya Pak Yung. Iya. 12 menit lagi Bu, 13 menit Bu, waktunya Bu, 13 menit lagi kalau Ya mungkin. Pak. Bu Isni? 13 menit Iya. lagi. Iya, masih ada pertanyaankah yang mau ditanyakan atau mungkin Pak Ayung dan Bu Desi mau menambahkan lagi Enggak, ini dari dari Pak Teguh materi cukup. tadi? Enggak, kalau saya tadi hanya nambahkan itu aja. Jadi enggak ada. Saya hanya berbagi pengalaman aja Bu, karena kebetulan saya Ya, pakai ya. gitu aja. Betul Pak Yung. Alhamdulillah. Sebenarnya semalam kan Bu Desi uji cobanya pakai laptop saya itu. Iya. Iya, tapi saya nggak acak-acak Pak, saya udah lupa Pak, udah nggak ini lagi kok Pak. Jadi memang kita kalau nggak ada pertanyaan Bu Isni, boleh saya closing Iya. statement? Oh, sebentar, kita tanyakan lagi Pak Iqmal, apakah sudah cukup Bu Lis dan Oh ini Pak ada Pak Teguh? Bagas, selamat datang Pak Bagas, baru saya lihat Iya, nih. iya Bu, saya baru Oh, masuk tadi, Nah, ini susah orang tadi IT masuk juga yang keluar muncul lagi. nih. Enggak Bu, oh iya Pak Bagas, saya selamat cuman datang. ya tadi saya mau masuk keluar lagi gitu, baru Bu masuk bisa Marini masuk. juga masuk, alhamdulillah, terima kasih Bu Marini. Ya, Assalamualaikum. pengalaman pakai TeamViewer itu saya pernah sekali ketika lupa password di otomatis itu ternyata dipakai sama murid saya gitu. Itu ya emang bener sih harus hati-hati juga gitu. Dia bisa akses dari handphone. Iya betul. Jadi chatnya harus Ya, jadi kan itu berarti ada untuk Android-nya juga yang TeamViewer iya. ini Pak ya? Jadi bisa diakses dari handphone. Misalnya TeamViewer itu kita pasang di komputer guru Oke. gitu. Iya. Nah, saya lupa itu ininya ternyata Lupa di kelas ya Pak? lupa di close. Ada satu Ya ini makanya tingkat kehati-hatiannya memang harus yang tinggi Pak. iya bener. Ternyata dia bisa akses, akhirnya set closing aja gitu. Ya itu aja sih ininya. Sharing aja, harus hati-hati emang itu. Iya betul Pak Bagas. Terima kasih Pak Bagas. Untung nggak transfer. Iya ya, mobile bankingnya untung tidak digunakan. Itu makanya mobile banking biasanya ada ini Iya. password tersendiri lagi gitu. Mungkin 11 menit lagi Bu Isni, 11 menit waktunya. Iya, bagaimana Bu Marini yang baru bergabung dan Pak Bagas, ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Cukup untuk sharing aja. Cukup. Bu Marini juga. Bu Marini, ada pertanyaan ke Bu Marini? Ya, cukup kemarin sih baru praktek sama adik saya juga, tapi kan memang kalau kita close kan nanti dia timbul lagi kalau kita buka aplikasi, kita buka lagi yang baru, keluar password yang baru lagi ya, kalau nggak salah ya. Betul Bu Marini. Ya. Betul. Setiap aplikasi maka tentunya password akan berubah lagi nanti Bu. Iya. Kemarin minggu lalu lah baru itu praktek juga sama adik. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bagaimana, ada lagi yang ini tambahkan oleh yang lain atau ditanyakan Bapak Ibu semua? Belum nih lagi Bu, mungkin statement close statement dari Bu Desi. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan tanggapan dari partisipan, mengingat waktu yang tersisa tinggal 10 menit lagi, mungkin saya serahkan kepada Bu Desi untuk statement closing-nya. Silakan Bu untuk terima kasih, memberikan Bu kesimpulan Isni. dari paparannya. Terima kasih Bu Isni. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Adapun maksud dan tujuan saya mengangkatkan materi ini bukan saya ingin mengajak istilahnya memperkenalkan hal-hal tidak baik kepada Ibu ya. Tapi kita mari dengan mengetahui ini, mari kita saling protek dan mengembangkan apa-apa yang sudah ada ini. Intinya Bapak dan Ibu dengan aplikasi TeamViewer ini kita memang harus memiliki yang namanya bijaksana bijaksini. Dan memang kehati-hatian yang tingkat tinggi. Intinya semua aplikasi apapun menurut saya ada plus dan minusnya, ada resiko dan ada manfaatnya. Jadi demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya dari saya. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, terutama pada pemandu acara
Ibu Isni yang sudah mendampingi saya. Terima kasih Pak Ayung yang sudah bersedia menyediakan roomnya buat kegiatan kita sore hari ini. Dan terima kasih juga pada Bapak Instruktur, Bapak Teguh, Bapak Isma yang berkesempatan hadir, dan teman-teman partisipan peserta VCT Batch 6. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah. Itu saja Bu Isni, saya kembalikan. Iya, terima kasih, Masya Allah. Materi yang sangat luar biasa ya Ibu ya, untuk saya gagap teknologi, Ya. saya baru mendengar justru aplikasinya dan belum pernah mencobanya. Nanti saya coba-coba ya Bu ya. Terima Ya. kasih atas pemaparannya yang luar biasa, begitu runut, rinci, dan banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Dan terima kasih juga kepada partisipan yang lainnya, Bapak Instruktur, Pak Iqma, Pak Teguh, kemudian Ibu dan Bapak yang sudah bersedia hadir. Demikian pemaparan kelompok kami hari ini. Saya sebagai moderator pamit diri, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ayung sebagai host. Baik, terima kasih Bu Desi, presenter hebat kita sore hari ini sudah memaparkan ilmu yang sangat luar biasa ya. Walaupun kalau kata orang nih ilmu tentara ini. Jadi ilmu menembak yang harus yang harus dikuasai oleh orang yang punya skill tinggi ya. Ini teknologi, dalam teknologi juga begitu. Nah, jadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Kemudian juga kita hari ini berbangga nih Bu dihadiri oleh 2 instruktur ya. Tapi saya akan jadi deg-degan Pak. Pak Iqbal dan Pak Nggi. Saya berbangga ini ya, sangat luar biasa kita bisa dihadiri. Jadi sekali lagi saya yang selaku host ya, mohon maaf nih kalau fasilitas yang disiapkan kurang berkenan atau kurang memadai, dan mungkin kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.